5 cara mengatasi error NA pada rumus VLOOKUP di Microsoft Excel. Oke guys, kali ini kita akan coba mengatasi error NA yang sering terjadi pada rumus VLOOKUP. Kita akan coba contohkan dan kita cari solusinya. Langsung aja kita ke contoh yang pertama, kita masukkan dulu rumusnya ya, yaitu VLOOKUP. Nah, saya harap ataupun saya anggap ya kalian udah paham mengenai rumus VLOOKUP ini guys. Ketika udah menuliskan rumus VLOOKUP-nya, kita disuruh untuk memasukkan lookup value ataupun sel kuncinya. Kita klik di bagian C2 ataupun A2 ya, dalam hal ini nama Ayu. Kemudian tambahkan koma ataupun titik koma, itu menyesuaikan settingan yang ada di Excel kita. Lalu kita disuruh untuk memasukkan tabel row. Kita blok aja di bagian tabel row-nya. Jangan lupa tekan F4 untuk menguncinya. Kemudian kita tekan tambahkan lagi koma ataupun titik koma. Nah, kolom index number ataupun kolom keberapa sel kunci itu berada di tabel referensi. Kita kan sedang mencari alamat. Nah, kita hitung aja di bagian tabel referensi alamat itu berada di kolom keberapa. 1, 2. Hitungnya tabel yang kita blok aja ya guys. Maka tambahkan angka 2, tambahkan koma ataupun titik koma kembali, terakhir tambahkan 0 ataupun true agar hasilnya benar-benar sama. Kalau udah tinggal kita enter aja, udah kelihatan ya Ayu Bandung, benar. Untuk ke bawah kalian bisa tarik ataupun klik 2 kali. Nah, terjadi error NA yang pertama. Kalau kalian memperhatikan antara tabel yang kita miliki dengan tabel referensinya, itu udah kelihatan kok errornya karena apa. Coba perhatikan di bagian sel kuncinya. Di sini ada Denny dan Ella. Coba perhatikan di bagian tabel referensinya. Denny Ella ada nggak di bagian sel kunci? Ternyata nggak ada. Nah, jadi error NA yang pertama yang biasanya terjadi dikarenakan sel kuncinya itu nggak ada di bagian tabel referensi. Jadi kalian cek nih terlebih dahulu, oh ini error NA. Sel kuncinya apa? Di sini kan nama nih, bukan nomor, bukan apa ya. Ada yang terkadang nomor ataupun yang lainnya. Denny sama Ella namanya, cek di bagian tabel referensi ada nggak? Ternyata nggak ada. Nah, itu yang biasanya terjadi. Oke, next kita lanjut ke contoh yang kedua ataupun error kedua. Langsung masukkan aja rumusnya sama dengan VLOOKUP. Nah, untuk kalian yang udah tahu bisa skip aja di bagian sininya ya. Tambahkan lookup value sel kunci, titik koma ataupun koma, kemudian tabel row, lalu titik koma ataupun koma kembali. Nah, di sini kita disuruh untuk memasukkan kolom index number. Alamat ada di bagian kolom kedua. Kemudian koma ataupun titik koma lagi, 0, tutup kurung, dan tekan enter. Doni Jakarta normal ya guys. Coba kita klik 2 kali, nah ada error lagi. Kalau kalian tadi memperhatikan videonya ataupun video ini ya, ketika saya memasukkan sebuah rumus ataupun rumusnya, kalian udah paham pasti errornya kenapa. Di sini di bagian Ayu sama Bayu itu error. Kalau kita cek di bagian tabel referensi Ayu sama Bayu ada kok, berarti masalahnya bukan yang pertama tadi ya. Coba kalian klik 2 kali di bagian rumus. Pertama, normal, tapi kalian coba klik di bagian yang kedua. Nah, ada yang udah nggak normal. Apa? Di bagian sel referensi. Tuh, sel referensinya turun guys. Turun ya. Ketika kita klik di bagian Cici, nah turun lagi ke bawah. Ketika kita klik di bagian Ayu, udah sampai bawah. Bahkan Ayunya itu udah gak keambil ataupun gak masuk ke sel referensi yang kita blok. Makanya di sini error NA. Oke, karena selnya tadi tidak kita kunci. Nah, ini salah satu fungsi kenapa kok kita harus mengunci rumus ya, terutama biasanya di bagian tabel referensi, agar ketika rumusnya di copy ke bawah, kita tarik ke bawah itu nggak turun sel referensinya. Oke, jadi untuk mengatasinya kita blok nih di bagian sel referensi, tekan F4, cukup 1 kali aja ya guys. Kemudian tekan enter lagi, dan untuk ke bawah tinggal kita tarik. Nah, udah normal ya, karena ketika kita klik tuh, sel referensinya tidak turun ke bawah seperti tadi. Masalah yang kedua disebabkan karena kita lupa mengunci sel referensi, sehingga ketika rumus di copy ke bawah, maka tabel referensinya ikut ke bawah juga. Nah, paham ya? Itu permasalahan yang kedua. Lanjut kita ke permasalahan yang ketiga. Kita masukkan rumusnya sama dengan
Kemudian rumusnya ya sama, VLOOKUP, buka kurung, kemudian kita klik sel kuncinya. Di sini saya agak sedikit cepat ya guys, karena udah diulang-ulang tadi. Tabel row ataupun tabel referensi, tekan F4 untuk mengunci agar tidak seperti tadi. Nah, selanjutnya tinggal kita tentukan ada di kolom keberapa alamat, ada di kolom kedua. Terakhir jangan lupa 0, tutup kurung dan tekan enter. Doni Jakarta normal. Coba kita klik 2 kali ke bawah, ada error lagi guys. Kenapa nih? Kita cek di permasalahan yang pertama, Cici Bayu ada di sini, Cici sama Bayu, berarti bukan permasalahan kedua. Kita klik 2 kali, sel referensinya juga nggak turun ke bawah ya, tapi kok tetap error. Nah, kalau kalian teliti, pasti kalian nemu jawabannya. Coba kita perhatikan di bagian Bayu, ada yang aneh nggak? Ada. Kenapa? Di depannya ada spasi guys. Kita klik 2 kali. Nah, ini spasi nih. Tuh. Ini spasi. Coba kita hapus spasinya, enter, akan normal. Jadi permasalahan ketiga ini disebabkan karena ada karakter lain di sel kunci. Dalam hal ini adalah spasi. Coba kita klik di bagian Cici. Oh, nggak ada ya. Kita geser. Tuh, ternyata ada. Setelah kata Cici ada satu spasi. Nah, makanya ini kita bisa hapus saja, enter. Ya udah normal kembali ya guys. Nah, jadi permasalahan yang ketiga disebabkan karena di bagian sel kunci ada apa? Ada karakter tambahan, entah itu spasi, tanda baca ataupun yang lainnya. Jadi pastikan teksnya benar-benar sama ya guys, agar tidak terjadi error NA. Lanjut kita ke bagian keempat. Ini agak sedikit berbeda dengan tadi guys. Kalau tadi nama alamat, kalau kali ini kode sama nama. Kita akan mencari kode untuk mengetahui namanya. Rumusnya tetap masih sama, VLOOKUP. Kita buka kurung, klik sel kuncinya, koma ataupun titik koma, tabel row ataupun tabel referensi, F4 untuk menguncinya. Kemudian kita titik koma lagi, nama ada di bagian kolom kedua. Kita kan sedang mencari nama. Tabel referensinya yang kita blok ada di kolom kedua. Paham ya? Kemudian 0, tutup kurung dan tekan enter. Error NA, padahal di sini nggak ada spasi, juga nggak ada karakter. Tabel juga udah sesuai, kita kunci. Ya errornya kenapa? Nah, langsung aja ya. Ini error terjadi karena format di bagian sel kuncinya itu berbeda. Kalau ini formatnya masuk ke bagian number, kalau yang ini masuk ke bagian teks. Oh, kebalik guys. Yang ini teks, yang ini number, yang pertama teks. Makanya terjadi error. Nah, kita harus menyamakan format sel kuncinya antara di bagian tabel kita sama tabel referensinya. Caranya gimana? Kalau punya kalian datanya sedikit, klik 2 kali aja ataupun masuk ke dalam selnya di bagian sel kunci. Kalau udah tekan enter, itu otomatis normal. Itu kalau sedikit. Kalau banyak, kalian blok aja semua kolomnya. Ke bagian data, pilih text to apa nih? Text to column, kemudian pilih fix ke width, next lagi. Nah, di bagian sini formatnya kita pilih general ataupun general ya. Klik finish, ya, semuanya udah terjadi normal. Jadi masalah yang keempat terjadi karena sel kuncinya itu formatnya berbeda. Lanjut kita ke yang terakhir, ke permasalahan yang kelima. Masukkan rumusnya seperti tadi, kita mencari alamat lagi, VLOOKUP. Buka kurung, klik di bagian lookup value, titik 2, kemudian tabel arrow-nya, titik 2, titik koma ya. Kalau ada saya salah ucap, mohon maaf ya, semoga kalian paham. Dan silahkan dibenarkan di kolom komentar. Kita blok, kemudian jangan lupa kita kunci. Dan lagi tambahkan koma ataupun titik koma. Kita sedang mencari alamat. Nah, kalian perhatikan, jangan langsung isi angka 2, karena ini berbeda. Alamat kali ini ada di bagian kolom pertama. Tuh, alamat nama yang ada di kolom kedua. Jadi masukkan angka 1. Koma ataupun titik koma lagi 0, kemudian tutup kurung. Enter deh, dan terjadi error NA. Ini kenapa lagi nih? Coba kita tarik ke bawah ya, NA semua ya. Kalau kalian memperhatikan datanya itu udah ketahuan kok di mana rumus NA-nya. Coba perhatikan tabel yang kita miliki. Keduanya beda ya. Yang ini sel kuncinya ada di sebelah kiri, sementara ini sel kuncinya ada di sebelah kanan.
Oke, untuk kalian yang belum tahu, ini salah satu kelemahan rumus VLOOKUP. Rumus VLOOKUP kelemahannya adalah ketika sel kunci berada di sebelah kanan dari data yang ingin kita ambil, itu akan terjadi error NA. Jadi sel kuncinya harus selalu berada di sebelah kiri dari data yang kita ambil, atau datanya harus di sebelah kanan dari sel kuncinya. Kalau begini itu akan terjadi error. Itu kelemahan rumus VLOOKUP. Untuk mengatasinya, kalian bisa mengganti rumusnya dengan rumus index match. Tapi kalau saya bahas di sini index match itu akan terlalu lama, guys. Makanya kita gunakan cara yang lain, yaitu dengan mengganti ataupun mengubah atau memindahkan sel kuncinya menjadi sebelah kiri. Jadi ini kan sel kuncinya nama nih, untuk mencari alamat kita blok, klik kanan, kita cut aja, klik di bagian sel D-nya, klik kanan, kemudian insert cut cell. Nah, maka akan berubah ya, yang tadinya di sebelah kiri kanan menjadi di sebelah kiri. Kalau udah, tinggal kita masukkan rumus ulang. Nah, kita tulis ulang ya rumusnya, VLOOKUP, buka kurung, sel kunci, titik koma, tabel row ataupun tabel referensi, F4 untuk mengunci, titik koma lagi, kita lihat alamat ada di kolom kedua kali ini. Kita klik angka 2, kemudian tambahkan 0, tutup kurung, dan enter. Masalahnya selesai. Untuk bagian ke bawah, kalian bisa klik 2 kali, blok ataupun tarik ke bawah. Ya, udah normal lagi. Nah, itu adalah beberapa masalah, terutama masalah NA ya, karena kalau masalah yang lain itu ada banyak. Kalian salah masukkan rumus saja udah error name ya. Ataupun ya ada satu karakter, dua karakter yang berbeda, itu udah terjadi error, guys. Ini kita khusus membahas error NA aja pada aplikasi Microsoft Excel. Nah, untuk kalian yang masih rumus VLOOKUP-nya mengalami kendala, kalian tuliskan saja di kolom komentar ya, entah itu errornya NA ataupun yang lain. Nanti kita bahas dan kita cari solusi yang benar-benar valid, guys, ataupun yang benar-benar bisa membantu. Oke, guys, itu aja untuk video kali ini. Semoga kelima solusi yang saya berikan bisa bermanfaat dan membantu kalian. Like, comment, subscribe-nya jika video ini bermanfaat saja ya, guys. Oke, sampai bertemu di video selanjutnya.